Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Part 16 Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentin Mon, BSc Hans Yangon, MSc PhD USA, Mahasaddhama Jyotikadaja, penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon, penerbit Yayasan Hadayawatu, hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua, Februari 2011, revisi. Bab 10, Kematian dan Kelahiran Kembali. F. Bukti yang menguji kebenaran satu arus batin. Munculnya mata dewa dan kekuatan supranatural lainnya. Pada penjagaan kedua di malam itu, kembali Sang Bodhisatta mengarahkan batinnya untuk mendapatkan mata dewa yang juga dikenal sebagai Cutu Papatanyana. Segera setelah itu, pengetahuan supranatural muncul dengan mudahnya. Dengan pengetahuan supranatural ini, beliau bisa melihat makhluk-makhluk hidup di ambang kematian dan makhluk-makhluk yang baru mendapatkan konsepsi. Beliau juga bisa melihat semua makhluk-makhluk hidup di ke-31 alam-alam kehidupan. Setelah melihat melalui mata dewa penghuni alam-alam sengsara yang menderita nasib buruk, beliau memeriksa dengan seksama sebab-sebab penderitaan mereka. Begitulah, yatha kamu paga abhinya, kekuatan supranatural mengetahui karma yang memberikan akibat pada setiap makhluk muncul pada beliau. Dengan kekuatan ini, beliau mengetahui perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan penghuni alam-alam sengsara. Dengan cara yang sama, dengan mengamati secara seksama alasan-alasan mengapa manusia, dewa, Brahma yang beruntung menikmati banyak kebahagiaan, beliau menjadi tahu perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan makhluk-makhluk itu. Dengan kata lain, beliau menyadari bahwa kumpulan karma dari tiap makhluk menentukan nasib dan keberuntungan makhluk itu. Memeriksa dengan seksama prinsip saling bergantungan. Pada penjagaan yang ketiga malam yang menggembirakan itu, Sang Bodhisatta memeriksa dengan seksama prinsip saling bergantungan atau paticca samuppada. Ketika beliau merenungkan kebenaran alami dari semua makhluk hidup pada 100.000 crore alam semesta dan pada ketiga lintasan waktu, yaitu lampau, sekarang, dan akan datang, beliau menjadi tahu dengan sepenuhnya bahwa tidak peduli berapa banyak manusia, dewa, Brahma, dan makhluk sengsara di setiap alam semesta, mereka bisa diringkas menjadi 12 faktor doktrin saling bergantungan sebagai kebenaran yang paling hakiki. Kegelapan batin dan bentuk-bentuk karma atau faktor lampau sebagai sebab. Kesadaran, faktor-faktor batin dan materi hasil karma, landasan indera, kontak, perasaan atau faktor saat ini sebagai akibat, kemelekatan dengan kuat, dan bentuk-bentuk karma atau faktor saat ini sebagai sebab, kelahiran, penuaan, dan kematian atau faktor yang akan datang sebagai akibat. Adalah hal yang biasa. Setiap bodhisatta pada malam pencapaian kebudaannya merenungkan doktrin saling bergantungan dengan urutan maju dan mundur. Beliau kemudian memikirkan kebenaran yang paling hakiki yang harus direnungkan dengan meditasi pandangan terang atau vipassana, dan beliau menyadari bahwa 12 faktor yang sama dari paticca samuppada membentuk objek vipassana. Dikarenakan ada 100.000 crore sistem dunia dalam bidang kewenangan seorang Buddha,
maka di masing-masing 100.000 krore juga ada ke-12 faktor itu. Maka jumlah total objek-objek ini menjadi 1.200.000 krore. Dikarenakan setiap faktor paticca samuppada berjumlah 1.200.000 krore, meningkatkan ketiga pandangan terang yang bernama pandangan terang ketidakkekalan, pandangan terang ketidakpuasan, dan pandangan terang tanpa diri. Maka semuanya memunculkan 3.600.000 krore kebijaksanaan pandangan terang Mahawajira. Dengan melakukan meditasi pandangan terang Mahawajira, Sang Bodhisatta dengan mudah mengembangkan 10 pengetahuan pandangan terang, kebijaksanaan jalan berangkap 4, dan kebijaksanaan hasil berangkap 4. Kebijaksanaan jalan berangkap 4 memusnahkan semua kotoran batin termasuk kotoran batin laten atau anusaya kilesa. Jadi begitu hasil kearhatan muncul, sabanyuta nyana atau kebijaksanaan mahatahu muncul bersamaan dengan pencapaian kebudaan. Semua bodhisatta menjelang pencapaian kebudaan, mereka merenungkan doktrin saling bergantungan dengan urutan maju dan mundur, dan melakukan meditasi pandangan terang dengan menguraikan ke-12 faktor paticca samuppada sebagai tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa diri. Begitu pula murid-murid Sang Buddha harus melihat hubungan sebab akibat saling bergantungan dan melakukan vipassana pada ke-12 faktor paticca samuppada. Di dalam Visuddhimagga 2,221 dan komentar Abhidhamma 2,189 dinyatakan dengan jelas sebagai berikut. Tidak ada seorang pun, bahkan dalam mimpi, yang terbebas dari lingkaran penderitaan tanpa kemampuan menghancurkan hubungan sebab akibat paticca samuppada dari mesin sangsara dengan pedang kebijaksanaannya yang sudah diasah pada lempengan batu suci konsentrasi. Oleh karena itu, meditator harus melihat dengan pengetahuan langsungnya hubungan sebab akibat saling bergantungan seperti yang dijelaskan di dalam Abhidhamma sebagai berikut. 1. Pada kehidupan yang lalu, bergantung kepada kegelapan batin atau awijja, muncul bentuk-bentuk karma atau sangkara. 2. Bergantung kepada bentuk-bentuk karma, muncul kesadaran hasil atau winyana pada kehidupan saat ini. 3. Bergantung kepada kesadaran hasil muncul faktor-faktor batin yang berhubungan, nama, dan materi hasil karma, rupa. 4. Bergantung kepada batin materi nama rupa, muncul 6 landasan indera, salayatana. 5. Bergantung kepada landasan indera muncul kontak atau phasa pada objek indera. 6. Bergantung kepada kontak muncul perasaan wedana. 7. Bergantung kepada perasaan muncul kemelekatan tanha. 8. Bergantung kepada kemelekatan muncul kemelekatan yang kuat upadana. 9. Bergantung kepada kemelekatan yang kuat muncul bentuk-bentuk karma atau kama bhawa dan proses kelahiran kembali, upapatti bhawa. 10. Bergantung kepada bentuk-bentuk karma pada kehidupan saat ini, muncul kelahiran atau jati pada kehidupan yang akan datang. 11. Bergantung kepada kelahiran, muncul penuaan dan kematian atau jara marana, kekhawatiran, soka, tangisan, paridewa, penderitaan, dukkha, kesedihan, domanasa,
dan keputusasaan, upayasa. Bagaimana cara melihat hubungan sebab akibat paticca samuppada dengan jelas diajarkan di Pusat Meditasi Hutan Buddha Sasana Internasional PAOK di Myanmar. Meditator yang sudah melihat hubungan sebab akibat saling bergantungan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain bisa melihat dengan jelas rangkaian berkesinambungan dari muncul dan padamnya unsur batin dan unsur materi di satu rantai yang panjang. Ini hampir sama dengan melihat seluruh rangkaian adegan di satu film setelah melihat film itu. Ajaran Sang Buddha dikaruniai dengan 6 sifat yang luar biasa termasuk sanditthika, yaitu ajaran atau dhamma yang bisa dilihat dan dicapai dengan nyata oleh pengetahuan langsung seseorang jika orang itu melatihnya. Setiap orang yang tertarik mendapatkan pengetahuan langsung bisa datang dan bermeditasi di Pusat Meditasi Hutan Internasional PAOK kapan saja. Dengan memeriksa kebenaran hubungan sebab akibat saling bergantungan dengan pengetahuan langsungnya, seseorang pada saat bersamaan bisa memeriksa kebenaran bahwa arus batin berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya dalam satu rantai yang panjang dan bahwa karma memberikan akibatnya secara terus-menerus untuk mempertahankan setiap kehidupan baru. Bukti perpindahan properti kesadaran dan faktor-faktor batin pada arus batin. Bukti lain terjadinya suatu arus batin dalam rantai yang panjang pada kehidupan-kehidupan adalah bahwa properti kesadaran dan faktor-faktor batin dirambatkan dari pikiran ke pikiran pada arus batin. Sebagai contoh, alasan mengapa kita masih bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari di masa kanak-kanak adalah karena pengetahuan dirambatkan dari pikiran ke pikiran dan disimpan di arus batin. Ini hampir sama dengan perambatan catatan data pada satu disk CD ke tempat lain. Pengetahuan, pencerapan, perasaan, properti karma, dan seterusnya dipindahkan dari satu pikiran ke pikiran dan mereka tetap ada pada arus batin. Dikarenakan arus batin tidak terpotong pada saat kematian dan tetap berlanjut ke kehidupan berikutnya, semua pengetahuan, pencerapan, perasaan, properti karma, dan sebagainya yang sudah dikumpulkan seseorang di kehidupan-kehidupan yang tidak terhitung, disimpan pada arus batin orang itu. Itulah alasannya mengapa banyak orang di seluruh dunia yang bisa ingat kehidupan lampau mereka. Mereka yang tidak bisa mengingat kehidupan lampau mereka bisa dihipnosis dan diminta untuk menceritakan kehidupan lampau mereka dengan benar. Kita sudah membaca tentang Mrs. Tige dari Amerika yang bisa mengingat. Dalam kondisi terhipnosis, kehidupan lampaunya sebagai Bridie Murphy di Ireland kurang lebih 150 tahun yang lalu. Juga bayi-bayi ajaib, yaitu anak-anak yang berbakat luar biasa, bermunculan di seluruh dunia. Christian Heineken dari Inggris bisa berbicara hanya beberapa jam setelah kelahirannya, mengulang kutipan Alkitab pada saat berumur 1 tahun, dan menjawab setiap pertanyaan tentang geografi pada saat berumur 2 tahun. Pitaka Maungtun Kine dari Myanmar bisa membaca kutipan Pitaka Pali pada saat berumur 6 tahun tanpa mempelajarinya. Cerita-cerita ini dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya bisa dipindahkan pada arus batin kehidupan saat ini. Dengan melihat pada arus batin seseorang, Sang Buddha bisa melihat kehidupan lampau orang itu, pengetahuan, pencapaian yang penting,
perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan orang itu dalam banyak kehidupan, karena semua data itu ada pada arus batinnya. Bukan hanya Sang Buddha, tetapi juga orang biasa seperti orang Amerika ajaib, Edgar Cayce, bisa melihat dalam keadaan terhipnosis pengalaman masa lalu, pencapaian, bakat, karma, dan sebagainya dari banyak orang yang dipindahkan dari banyak kehidupan lampau mereka. Hal-hal dengan subjek seperti ini digambarkan pada bab 3 di buku ini. Bukti-bukti positif tentang kehidupan lampau yang digambarkan pada bab 3 dan bukti-bukti nyata kehidupan yang akan datang yang digambarkan pada bab 4 adalah bukti-bukti terbaik untuk menunjukkan bahwa karma dan akibatnya, lingkaran kelahiran kembali yang disebut sangsara, dan arus batin yang berkesinambungan pada kehidupan-kehidupan yang terus-menerus pada setiap individu, benar-benar ada. Referensi-referensi dari bab 10. 1. Dr. Mentimon, Abhidhamma, tingkat lanjutan, volume 1, halaman 175-194. 2. Dr. Mentimon, Abhidhamma, tingkat lanjutan, volume 2, halaman 43-46, halaman 90-122. 3. Bhikkhu Bodhi, General Editor, A Comprehensive Manual of Abhidhamma, halaman 219-233, 274-278. 4. Bhadanta Vicita Sara Bhiwangsa, The Great Chronicle of Buddhas, volume 2, halaman 244-265. 5. Pak Octavia Sayadaw dan Dr. Mentimon, Breakthrough in Samatha Meditation and Vipassana Meditation, halaman 64-74. 6. Narada Mahathera, The Buddha and His Teachings, halaman 250-272. Bab 11. Hak menentukan nasib dan tujuan dengan bebas. A. Doktrin karma yang bebas dan adil. Karena telah mengambil perlindungan pada Sang Tiratana dan menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sepanjang hidupnya, Sarana Gamanathera menikmati bermiliar-miliar kehidupan berbahagia tanpa pernah jatuh ke alam-alam sengsara. Di kehidupannya yang terakhir pada zaman Buddha Gotama, dia mencapai arahat pada umur 7 tahun hanya dengan membaca doa, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Di salah satu kehidupannya dalam lingkaran tumimbal lahirnya, Yang Mulia Mahamoggallana yang karena melekat pada istrinya dengan nafsu dan secara membuta percaya pada fitnah istrinya tentang orang tuanya, memukuli dengan kejam orang tuanya yang buta hingga meninggal. Untuk kejahatannya yang keji ini, beliau disiksa dengan menyedihkan dan dibunuh berkali-kali di neraka selama berjuta-juta tahun. Setelah keluar dari neraka, beliau dipukul hingga tulangnya hancur menjadi bubuk dan harus mati mengenaskan selama 100 kehidupan. Dalam kehidupannya yang terakhir, sekalipun beliau adalah murid Buddha Gotama yang paling terkemuka dalam kekuatan supranatural, beliau lagi-lagi dipukul oleh 500 pencuri hingga tulangnya hancur berkeping-keping dan beliau merealisasi nibbana dan meninggal. Perbuatan baik membuahkan hasil baik bermiliar-miliar kali lipat. Perbuatan buruk membuahkan hasil buruk bermiliar-miliar kali lipat. Hukum karma menyatakan bahwa karma membuahkan hasil secara alami sebagaimana mestinya, tidak memihak pada siapapun.
Hukum karma tidak dikendalikan oleh makhluk yang maha kuasa manapun. Hukum karma berjalan dengan bebas dan adil sesuai dengan bidangnya. Hukum karma adalah hukum alam. Semua hukum ilmu pengetahuan adalah juga hukum alam. Mereka tidak ditetapkan atau diciptakan oleh Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Ilmuwan dapat menjelaskan bahwa semua planet, termasuk bumi dan bulan, dan semua bintang, termasuk matahari, berputar secara sistematis di bawah kendali hukum-hukum alam di alam yang tanpa batas ini. Dengan menggunakan hukum alam, ilmuwan menemukan dan memproduksi banyak peralatan dan mesin yang menakjubkan, seperti tape recorder, kulkas, televisi, dan komputer. Di antara energi fisik, energi atomlah yang paling kuat. Energi atom bisa diubah menjadi energi elektrik dan bisa digunakan untuk menjalankan kapal laut, kereta api, dan pesawat. Energi atom juga bisa digunakan sebagai bom atom dan bom hidrogen untuk menghancurkan kota kecil, kota besar, dan seluruh dunia. Dengan cara yang mirip, energi batin dan energi karma yang lebih kuat dari energi atom bisa dipakai untuk kesejahteraan seseorang dan orang lain atau untuk kehancuran dirinya atau orang lain. Jika ini digunakan dengan selayaknya, akan meningkatkan kehidupan seseorang sampai pada tingkat yang tertinggi dan terbesar seperti menjadi seorang Buddha. Ini dapat membebaskan banyak manusia, dewa, dan Brahma yang tidak terhitung jumlahnya dari penderitaan. Sebaliknya, jika tidak dipakai semestinya, ini bisa menyebabkan seseorang masuk neraka, atau ini bisa melibatkan perang dunia ketiga yang menghancurkan umat manusia. Ini adalah berita yang paling berharga, mengetahui bahwa kita bisa menggunakan dengan bebas hukum karma seperti yang kita inginkan. Dan kita sendiri bisa mengendalikan nasib dan tujuan kita. Penulis drama yang terkenal dari Inggris, William Shakespeare, menulis, "Saya adalah kapten jiwa saya dan majikan nasib saya." Kita sekarang bisa mengatakan, "Saya adalah kapten pikiran saya dan pencipta nasib saya." B. 3 macam pandangan salah. Di Anguttara Mahawagga Tintayana Sutta, Sang Buddha menggambarkan 3 macam pandangan salah yang mendasar. 1. Pubbe kata hetuka ditti, pandangan salah yang percaya bahwa semua kebahagiaan dan kesengsaraan yang dialami makhluk hidup dikondisikan oleh perbuatan lampau mereka. 2. Isara nimmana wada atau wisama hetuka ditti, pandangan salah yang percaya bahwa semua kebahagiaan dan kesengsaraan yang dialami makhluk hidup diciptakan oleh makhluk yang maha kuasa yang mengatur dunia. Ini adalah pandangan salah mengambil alasan yang salah sebagai penyebabnya. 3. Ahetuka ditti, pandangan salah yang percaya bahwa semua kebahagiaan dan kesengsaraan yang dialami makhluk hidup tidak mempunyai sebab. Mereka muncul secara kebetulan. Sang Buddha mendatangi para pertapa dan brahmana yang mengajarkan kepercayaan ini dan bertanya pada mereka, "Sahabat, beberapa orang melakukan pembunuhan, mencuri, melakukan seks yang salah, berbohong, memfitnah, berkata kasar, berkata yang tidak berguna, merencanakan mengambil milik orang lain secara tidak sah, merencanakan menghancurkan hidup dan harta orang lain, dan mempunyai pandangan salah. Apakah mereka melakukan perbuatan buruk ini karena mereka didorong oleh karma lampau mereka, atau karena mereka diarahkan oleh makhluk yang maha kuasa,
Atau apakah mereka melakukan perbuatan buruk ini tanpa sebab dan alasan? Para pertapa dan brahmana itu tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Mereka yang percaya bahwa semua kebahagiaan dan kesengsaraan yang mereka alami dikondisikan oleh karma lampau mereka, tidak mempunyai harapan melakukan sesuatu yang baik dan tidak berusaha keras melakukan kebaikan. Jika mereka tidak tahu dengan tepat apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, mereka akan hidup dengan nyaman dan tidak peduli untuk melakukan perbuatan baik, karena bagi mereka melakukan perbuatan baik tidak memberikan manfaat apapun. Jadi, mereka akhirnya mempunyai pandangan tidak melakukan apapun, atau akirya wada. Dengan cara yang mirip, mereka yang percaya bahwa semua kebahagiaan dan kesengsaraan yang mereka alami diciptakan oleh makhluk yang maha kuasa, dan mereka yang percaya bahwa semua kebahagiaan dan kesengsaraan muncul tanpa suatu sebab dan alasan, juga akan berakhir dengan pandangan tidak melakukan apapun. Karena bagi mereka, melakukan perbuatan baik tidak memberikan manfaat apapun. C. Seseorang harus bergantung pada dirinya sendiri. Jika seseorang memperoleh kehidupan, kebahagiaan, dan penderitaan karena diciptakan oleh sesosok makhluk yang maha kuasa yang sesuai dengan kehendaknya, maka orang itu tidak mempunyai hak atas kemajuan dan kemakmurannya. Apa yang perlu dia lakukan adalah berdoa pada makhluk yang maha kuasa itu sepanjang hari agar dia memberikan berkahnya. Kenyataannya, seseorang yang tidak berusaha keras bekerja untuk kemajuannya, tetapi hanya berdoa terus-menerus pada makhluk yang maha kuasa siang dan malam, tidak akan menjadi makmur. Hanya mereka yang bekerja keras menjadi makmur. Jadi kita mempunyai pernyataan, Tuhan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Jadi, Tuhan hanya akan membantu orang yang bekerja keras untuk kemajuan mereka. Inti dari nasihat ini ialah untuk bergantung pada diri sendiri dan kemampuan diri sendiri untuk kemajuannya sendiri. Sang Buddha yang mengerti cara kerja yang independen dari hukum karma dan kenyataan, bahwa seseorang harus bekerja untuk kemajuannya sendiri, secara terbuka menyatakan agar kita tidak mencari suatu objek eksternal untuk pemujaan dan untuk tempat bergantung, tetapi agar kita menghormati diri sendiri dan bergantung pada diri sendiri. Attahi attano natto, kohi natto parosia. Sesungguhnya seseorang harus menghormati diri sendiri dan bergantung padanya. Bagaimana bisa orang lain sebagai objek penghormatan dan tempat untuk menggantungkan diri? Dhammapada 160. Atta dipa bhikkhave viharata, atta sarana annanya sarana. Oh biku, jadikanlah dirimu sebagai pulau dan berdiamlah di pulau itu. Bergantung pada diri sendiri, percaya dan hormati diri sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Dhammadipa bhikkhave viharata, dhammasarana ananya sarana. Oh biku, jadikanlah Dhamma, kebenaran alam, sebagai pulau, dan berdiamlah di pulau itu. Bergantunglah pada Dhamma, percaya dan hormatilah Dhamma. Jangan bergantung pada objek lainnya. Sang Buddha sendiri, untuk mencapai yang maha tahu atau sabbanyutta nyana,
yang mengetahui semua kebenaran alam dengan benar dan menjadi Buddha yang tercerahkan atas usahanya sendiri. Tidak bergantung pada siapapun dan kekuatan supranatural apapun. Beliau tidak menerima pertolongan apapun dari sesosok makhluk yang maha kuasa. Beliau bergantung sepenuhnya pada dirinya dan berjalan di jalan kebenaran alam yang disebut Dhamma, memenuhi kesempurnaan selama 4 asangkhya dan 100.000 siklus dunia dan melatih jalan mulia beruas 8 hingga tertinggi. Begitulah beliau menjadi seorang Buddha atas usahanya sendiri. Setelah mencapai kebuddhaan, beliau menjelaskan kebenaran alam dari kenyataan yang paling hakiki dan menunjukkan jalan mulia beruas 8 atau 3 rangkaian latihan mulia, yaitu moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan untuk menghilangkan 10 kotoran batin yang merupakan sebab dari semua penderitaan. Dengan usaha keras melakukan latihan mulia ini, seseorang bisa mencapai puncak untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Kami para Buddha hanya bisa menunjukkan jalan. Tugasmu berusaha dengan keras untuk membebaskan dirimu sendiri dari penderitaan. Nasihat Buddha yang terus terang harus kita pikirkan selalu. Meskipun beliau dipuja oleh manusia, dewa, dan Brahma, dan beliau makhluk yang paling kuat di seluruh dunia, beliau tidak bisa mencegah seorang jahat yang telah melakukan perbuatan buruk terlahir di alam sengsara setelah mati. Beliau tidak bisa membantu orang itu terlahir di suatu alam berbahagia, kecuali orang itu menghindari yang jahat dan melakukan perbuatan baik seperti yang beliau nasihatkan. Yang mulia Maha Moggallana yang mempunyai kekuatan supranatural yang paling hebat tidak bisa menghindari akibat buruk dari suatu karma buruk. Begitu pula, Sang Buddha tidak bisa melindungi seseorang dari akibat buruk suatu karma buruk. 1. Oleh diri sendiri, sesungguhnya perbuatan jahat dilakukan. 2. Oleh diri sendiri, seseorang tercemar. 3. Oleh diri sendiri, kejahatan ditinggalkan. 4. Oleh diri sendiri, sesungguhnya seseorang menjadi suci. 5. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. 6. Tidak ada seorang pun yang bisa mensucikan orang lain. Dhammapada 165. Pikiran yang dikotori oleh diri sendiri hanya bisa disucikan oleh dirinya sendiri. Tidak bisa disucikan oleh Sang Buddha atau sesosok makhluk yang maha kuasa. Jika Anda ingin menjadi mulia dan makmur, berjalanlah pada jalan mulia. Demikianlah saya akhiri video part 16 ini. Pada video part selanjutnya, saya tetap akan melanjutkan membacakan bab 11 hak menentukan nasib dan tujuan, dengan melanjutkan membaca subbab bagian D, jalan menuju sukses dan makmur. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang